Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimur Mustafa dengan NPM 3223111015. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program saya, yaitu pengambilan atau peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan. Sebelum itu, kita nyalakan mesinnya dulu. Nah, sudah. Kita langsung lanjut ke Apache NetBeans. Tunggu sebentar. Nah, ini tampilan NetBeans ya, seperti ini. Kita langsung saja buka project kita. Nah, ini project saya. Di sini terdapat ada form kembali, form pinjam, form buku, form mahasiswa, form pegawai, laporan, daftar buku, dan juga menu utama. Untuk itu, marilah kita coba untuk programnya dulu, bagaimana running ataupun hasil dari program saya seperti itu. Nah, ini adalah tampilan utama atau beranda yang akan muncul apabila kita masuk ke aplikasi seperti itu. Di sini ada menu daftar buku, peminjaman, pengembalian, dan laporan. Pada menu terdapat 3 form, yaitu ada form mahasiswa yang seperti ini, ada form pegawai juga, serta ada form buku. Mari kita coba untuk form mahasiswa terlebih dahulu. Kita isikan saja di sini. Nah, seperti ini. Namanya Nina. Alamatnya Kalimantan, seperti itu. 08. Nah, seperti ini ya. Mari kita simpan. Nah, sudah muncul. Tabel ini berfungsi hanya untuk menampilkan data yang ada di database ya, seperti itu. Tapi ini juga bisa buat, nah seperti ini. Kalau kita klik ini, maka akan menampilkan data yang akan langsung masuk ke form ini gitu. Ketika kita ingin mengedit ataupun menghapus, itu akan lebih dipermudah gitu. Contoh, Nina ini kita edit Surabaya seperti itu. Kita edit. Dah, di sini akan berganti ya. Pada alamatnya yang tadinya Kalimantan sekarang menjadi Surabaya. Sekarang kita coba untuk menghapus datanya. Hapus. Nah, sudah hilang kan? Ini sudah apa ya? Maksudnya itu ini udah langsung otomatis terupdate apabila kita menambahkan ataupun mengedit ataupun menghapus, maka akan langsung otomatis ada masuk tabel di sini. Dan itu udah urut pada NPM gitu. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke form pegawai ya. Aduh, mohon maaf, ini saya ke close. Kita lanjut ke form pegawai. Kita coba dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih nama Dina gitu. Alamatnya Pituruh. Kita simpan datanya. Nah, ini akan ditampilkan sama seperti tabel mahasiswa ataupun sama seperti form mahasiswa gitu. Kita coba ya untuk mengedit. Nah, ini kan di sini
nomor terakhirnya itu 27 ya, sedangkan di sini saya mengisikan untuk nomor HP-nya adalah 8899. Mari kita coba. Nah, di sini sudah langsung otomatis terganti, yaitu menjadi angka yang barusan saya inputkan terakhir, seperti itu. Kalau kita coba menu terakhir, yaitu menu buku ya, kita akan menambahkan satu saja contoh untuk menambahkan buku, mengedit dan juga menghapus, seperti itu. Kita tambahkan seperti ini, modul saja, judul bukunya pemrograman web, seperti itu. Ngarangnya Musliman. Kita simpan saja. Nah, ini akan langsung otomatis diurutkan ya dari kode bukunya. Atau kita coba. Nah, seperti ini. Kalau kita klik batal, ini sebenarnya hanya untuk membersihkan form ya, tapi tidak untuk membersihkan data yang muncul karena diambil dari database, seperti itu. Kita coba edit ya. Ini ternyata genrenya atau kategorinya novel, seperti itu. Coba novel, edit, berhasil. Nah, mungkin kita coba saja untuk tutup. Nah, tutup itu hanya untuk menutup tampilannya, seperti itu. Mungkin kita isikan, kita untuk mencoba yang tombol batal ini apakah berfungsi atau tidak. Sebenarnya tombol batal ini hanya untuk membersihkan ya. Oh, sepertinya belum berfungsi. Mungkin kita tambahkan dulu di form buku pada tombol batal. Nah, di sini cukup tambahkan bersih, seperti itu. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. Kita run dari sini saja. Agak lama ya. Nah, seperti ini. Kita isikan lagi kategorinya, bukunya. Ini nggak usah panjang-panjang, nanti terlalu kepanjangan nggak muat ya guys ya. Nah, kita klik batal. Nah, seperti ini akan langsung otomatis terhapus ya pada pengisian formnya. Kita lanjut ke maaf lupa ini. Kita masuknya ke menu utama, kita run file. Nah, di sini ada daftar buku. Daftar buku ini hanya untuk menampilkan data-data buku yang barusan kita input, atau yang ini tuh sebenarnya sudah muncul ya di sini. Tapi itu hanya untuk memudahkan para mahasiswa ataupun orang lain yang akan meminjam gitu. Jadi kita sudah menampilkan data buku di sini, lalu kita juga menyiapkan tombol pinjam, yang dimana di sini akan langsung otomatis terhubung dengan form pinjam. Nah, seperti itu ya. Kalau seandainya kita langsung mau pinjam ataupun sudah hafal dengan bukunya, maka bisa saja lewat sini. Tapi apabila kita masih awam ataupun tidak tahu tuh kode-kode bukunya, nah jadi kita perlu sambil untuk melihat kode bukunya, seperti itu. Mungkin kita kasih contoh ya untuk form pengembalian buku ini. 3223 1110 NIP-nya 3323 atau kita ambil yang di sini aja, database ya. Saya tidak hafal untuk NIP-nya atau nomor induk pegawai. Ini agak lama ya, maaf, bersabar kawan-kawan.
Nah, sudah, kita klik project PDF ini, lalu pada pegawai kita cari datanya. Nah, seperti ini, kita ambil salah satu ya. Di sini ada Dina. Cek. Tadi ini sepertinya tidak dihapus ya, saya lupa. Kita mencoba hapus. Kita tadi di mana ya? Nah, di sini. Kode bukunya AA 001 gitu, atau 002. Nggak apa-apa ya, ini karena udah terinput. Dan sekarang itu tanggal pinjam, ini tanggal 3 aja ya bisa, karena ini kalau kita mencontohkan tanggal ini maka kita akan mengambil hari ini lalu mengembalikan hari ini juga. Simpan hasil. Nah, seperti itu ya. Coba kita cek di database. Untuk form peminjaman buku ataupun di tabel buku harusnya kita, nah seperti ini. Ini untuk barusan yang terakhir, yaitu peminjaman yang dilakukan MPM ini, yang dipegawai oleh ini, dengan ID buku ini, statusnya pinjam pada tanggal ini, tanggal 3, seperti itu. Lanjut saja, kita untuk mengembalikan buku seperti apa ya. Nah, untuk pengembalian buku sendiri ya, ini akan lebih dipermudah karena kita hanya masukkan saja. Kita pilih untuk statusnya selesai karena kita akan menyelesaikan pengembalian buku, ataupun kita sudah nggak minjem lagi nih, maka kita statusnya selesai, seperti itu. ID pinjamnya masukkan saja yang barusan terakhir. Ini ID pinjamnya itu ya, kalau seandainya ada yang statusnya belum selesai, maka dia ID-nya akan muncul di sini, seperti itu. Dan di sini akan langsung otomatis terinputkan pada tanggal pinjamnya, NPM, dan kode buku juga. Nah, lanjut, kita hanya mengisikan ini tanggal kembali dan juga keadaan buku, apakah buku itu baik ataupun dalam keadaan yang sudah tidak baik ataupun rusak, seperti itu. Kita kembalikan. Nah, di sini ada laporan. Laporan ini kita bertujuan untuk dimana kayak menampilkan data yang dimana ini diambil dari 2 lebih tabel, yaitu ada tabel mahasiswa, tabel pegawai. Ini nama mahasiswa diambil dari tabel mahasiswa, nama pegawai dari tabel pegawai, judul buku diambil dari dari tabel buku, yang status ini dari peminjaman, yang tanggal kembali ini juga dari pengembalian. Jadi ini menggunakan inner join ya, seperti itu. Oke, kembali, mari kita review bagaimana source code atau codingannya gitu. Gimana sih kok bisa jadi kayak gini gitu. Pertama, untuk menu utama di sini, pada menu utama yang paling atas di sini akan dimunculkan dengan ini komponen yang dimana di bawahnya adalah dimension, ukuran atau kit. Nah, di sini tuh untuk membuat tampilannya menjadi full screen, seperti itu. Lalu kita ke bawah. Yang di bawah itu hanya ada terdapat kayak untuk menghubungkan ke form lain, seperti itu. Contohnya di sini mahasiswa action perform, bahwa kalau kita mengklik form ataupun menu dari mahasiswa ataupun menu mahasiswa, maka di sini akan terhubung nih dengan GFM, yang dimana variabelnya MHS ini akan dihubungkan dengan new ke form mahasiswa ataupun form MHS, seperti itu. Sama halnya dengan form pegawai maupun form buku. Nih, langsungnya itu langsung dihubungkan ke form buku. Kalau di sini dihubungkan dengan daftar buku ataupun yang tadi bernama daftar buku juga. Lalu di sini ada
pinjam ataupun ini kalau maksudnya tuh di sini ya, menu pinjam mouse klik. Kalau menu pinjam ini diklik, maka akan terhubung langsung ataupun akan menampilkan form baru di mana itu adalah form pinjam. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini karena di bawahnya sama saja ya, maksudnya cuman ini doang, maksudnya cuman menghubungkan ke form-form doang. Jadi kita lanjut ke form buku. Form buku kita lihat dari atas. Nah, dari sini itu sebelumnya ini adalah namanya impor ataupun untuk menghubungkan ataupun mengambil. Di sini ada form buku dan string ini untuk membuat variabel yang dimana variabelnya ini nanti digunakan untuk seperti ini, untuk ambil data, untuk di database seperti itu. Nah, di sini juga ada form buku dimana ada bersih koneksi tampil di sini untuk memanggil private void yang dimana sudah terdefinisikan ataupun terbuat ataupun istilahnya pokoknya udah jadi gitu ya. Kalaupun belum jadi bisa saja kita menghubungkan ini dulu lalu membuat ininya ataupun membuat private voidnya seperti itu. Di sini ada ambil data dimana ini berarti data ataupun variabel yang tadi di atas ini akan memuat teks buku ini. Teks buku ini, txt buku ini diambil dari yang ini ya, seperti ini. Ini adalah txt kategori karena disamakan dengan field ataupun nama yang ada di sebelah kirinya. Kalau ini juga txt judul bukunya seperti itu ya. Lalu kita akan get text atau mengambil teks yang ada pada ataupun yang diinputkan pada kolom ini, ataupun pada namanya itu text field. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke bersih. Pada bersih ini hanya untuk txt tadi buku kita memanggil nama variabel dari inputan atau text fieldnya, lalu men-setting teksnya menjadi kosong seperti itu. Lanjut ke koneksi. Koneksi ini untuk menghubungkan ke database, dimana kita hanya mengambil ataupun memanggil database-nya. Kita masukkan usernya, passwordnya di sini. Apabila kita tidak memasukkan password, cukup kosong saja seperti saya ini. Lanjut saja ke tampil ya. Tampil ini berfungsi untuk menampilkan data yang akan diinputkan pada tampil ini, pada tabel yang bervariabel grade B itu. Jadi di sini maksudnya itu ya, kita akan di sini ada koneksi nih. Koneksi ini berguna untuk menghubungkan ke database karena kita akan mengambil data dari database. Maksudnya di sini itu ya, kita akan mencoba untuk mengambil ataupun men-select data form buku yang dimana kita mengambil stringnya dari ID buku, mengambil dari kategori buku, nama pengarang, dan tahun terbit, akan dimasukkan ke tabel dengan TB itu ini ya, new default table model. Akan dimasukkan ke kolom kode buku. Ini urut ya, harus urut karena kode buku harus diisikan dengan apa yang ada pada ID buku gitu. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini button edit. Button simpannya malah di bawah ya. Button edit ini untuk mengedit ya. Kita cuma mengupdate data. Jadi kan kita sudah mencoba nih tadi, udah menginputkan data, lalu kita ingin mengubah tuh data, salah satu data, apakah bisa gitu, apakah datanya akan terganti gitu. Dan alhamdulillah tadi terganti ya. Kita mengambil data juga yang dari ambil data seperti itu. Lalu di sini akan dimasukkan variabel-variabelnya
dimasukkan ke dalam field atau kolom database seperti itu. Lanjut saja, button simpan. Sama halnya dengan edit, hanya saja di sini untuk perintahnya SQL-nya, string SQL-nya itu untuk insert atau untuk memasukkan data yang akan diinputkan pada value sini yang sudah didefinisikan dengan variabel akan dimasukkan ke dalam kolom ini yang urut ya, maksudnya ini urut kali buku ya ID buku, kategori ya kategori, judul ya judul, seperti itu akan dimasukkan ke database. Lanjut saja ke tombol hapus. Button hapus ini berfungsi untuk menghapus data yang ada di database yang dimana diambil dari kode buku ataupun ID buku yang sudah diinputkan ke variabel buku seperti itu. Grid mouse click. Nah, ini tuh bertujuan apabila kita mengklik pada tabel ataupun seperti ini ya, kita contohkan. Apabila kita mengklik salah satu dari ini, klik nih. Nah, nanti akan dimunculkan di sebelah sini gitu. Kita hapus saja lah ini satu. Jadi dia akan mengambil gini, maksudnya itu ya, kita akan setting teks ini, setting teks atau variabel yang kolom ini, maksudnya itu kolom dengan variabel ini gitu, akan disetting teksnya menjadi rs_get_string, maksudnya diambil dari data yang ada di database. Nah, seperti itu. Lanjut ke buku fokus, ini hanya untuk memfokuskan. Lanjut ke, ini sudah selesai ya guys ya. Kita lanjut ke form pegawai. Form mahasiswa dulu biar urut. Nah, sama halnya yang ada di form buku, di form pegawai sama saja ya. Di sini ada string untuk membuat variabel. Di sini juga ada ambil data. Nah, ini juga diambil dari kolom ini yang dimana variabelnya sudah saya beri nama, yaitu txt ini. Ini juga variabel baru ya. Kita membuat variabel di atas tadi dengan tipe string gitu. Lanjut, ini langsung dimunculkan tampil. Ada juga koneksi, ini maaf nggak urut. Koneksi dan juga ada button simpan. Dan simpannya itu bedanya ya sama yang tadi buku. Tadi buku itu maksudnya form buku itu akan menginsertkan data, mengupdate data ataupun menghapus data yang ada di tabel buku. Sedangkan di mahasiswa ini di insert ataupun update ataupun delete-nya itu dari tabel mahasiswa seperti itu. Nah, ini fungsinya sama saja. Ada grid mouse click segala ataupun juga maksudnya ada juga ini. Kita lanjut ke form pegawai. Ya, ini juga sama saja karena saya membuat modelnya juga sama saja. Untuk inputnya juga sama saja. Di sini ada, kita pertama membuat variabel, mengambil data dan menampilkan data, kita menghubungkan ke database, lalu membersihkan datanya juga seperti itu. Ada menyimpan, tombol simpannya ini sudah berfungsi, tombol rubah, lalu button hapus juga sudah tersedia ya, seperti ini. Ini juga ada grid mouse click yang tadi fungsinya sama untuk menampilkan data yang di database lalu dimasukkan ke form untuk memudahkan edit ataupun mengubah ataupun menghapus data. Lanjut kita ke daftar buku. Nah, daftar buku ini lebih simpel lagi karena dimana kita nggak membuat variabel nih, nggak membuat variabel di sini untuk menginputkan data ataupun
menghapus gitu. Di sini hanya untuk menampilkan data yang ada di tabel buku. Tapi kita juga perlu untuk menghubungkan ke database juga. Jadi di sini sudah saya kasih koneksi, lalu kita langsung menampilkan. Tapi untuk yang di bawah sini ada button yang dimana saya ingin kalau button itu akan kita langsung menuju ke form pinjam. Nah, jadi saya membuat di sini ada gframe pinjam dengan variabel pinjam. Ini akan menghubungkan ke form baru yaitu form pinjam. Begitu. Lanjut saja ke form pinjamnya. Bagaimana form pinjamnya? Ini untuk desainnya saya membuatnya seperti ini. Kita membuat shortcutnya. Saya akan menjelaskan shortcutnya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat sama halnya dengan yang tadi yaitu variabel. Lalu kita di sini ada bersih dan juga koneksi. Kalau sebelumnya itu ya di sini ada juga form tampil, tapi karena di form pinjam ini saya tidak perlu menampilkan data yang ada di database, jadi kita hanya menampilkan untuk input begitu, untuk input, delete dan juga update. Tidak deh, kalau form pinjam itu kalau seandainya ada edit dan juga update nanti takutnya disalahgunakan. Jadi saya hanya untuk menambahkan data ke database gitu. Hanya untuk mengambil data ini, get text, kita men-setting text menjadi 0, kita membuat koneksi juga, saya membuat koneksi. Lalu pada button pinjam ini bedanya kalau kita klik button pinjam, maka kita akan menginputkan data pinjam itu insert ke peminjaman buku, dimana masuknya ke field npm NIP ID buku, tanggal pinjam dan juga status. Lalu pada status ini kan kita nggak membuat variabelnya nih, jadi kita membuat variabelnya itu di bawah, yaitu dengan cm status, dimana kita akan mengambil dari select item ataupun memilih salah satu item gitu. Kalau untuk tombol kembali saya untuk menutup ini, untuk menutup tampilan. Lalu di sini juga ada date. Di sini tanggal ini sudah saya buat variabel di atas. Jadi kita tinggal manggil di sini ya. Ini untuk berfungsi untuk mengubah format. Maksudnya itu menyamakan format, ataupun di sini saya akan mengubah format dengan format tahun dulu, lalu bulan, lalu tanggal, seperti itu. Lanjut ke form kembali. Nah, form kembali di sini hampir sama saja, yaitu pembuatan variabel. Form kembali yang sama saja nih dengan yang form pinjam, dimana kita hanya bisa menginputkan data gitu. Di sini ada ambil datanya. Di sini karena pada desainnya itu ini kita menggunakan select item ataupun dinamakan combo box seperti itu. Jadi kita akan mengambil select item atau mengambil salah satu yang ada di situ gitu. Makanya saya membuat variabelnya menjadi pilih gitu. Di sini juga untuk men-setting ini kita menghubungkan ke database. Lalu bedanya ya pada di sini button kembalikan, dimana kita akan menginsertkan data kembalikan ini ke tabel kembali. Nah, di sini sudah tersebutkan atau menyebutnya, pokoknya sudah dimasukkan di sini gitu. Field yang ada di database lalu diurutkan dengan data yang variabel atau values-nya ataupun isinya itu disesuaikan dengan variabel-variabel yang sudah diinputkan, yang maksudnya itu dari ambil data seperti itu.
Lalu pada cm/stat ini nanti kita sudah mendefinisikan atau membuat variabelnya di bawah. Di sini juga selain untuk menyimpan ke tabel pengembalian buku, kita juga mengubah status yang ada di peminjaman buku ini. Kita akan mengupdate peminjaman buku status ini menjadi status. Nah, status ini sudah saya buat variabel di sini dengan nama selesai, di mana ID pinjamnya diambil dari cm id get select item. Ini di bawah sudah didefinisikan. Nah, kita pelan-pelan. Di sini ada date pinjam, yaitu kita mengatur juga, maksudnya untuk memformat date menjadi date yang ada di format yang ada di database ataupun di MySQL. Nah, di sini adalah cm status yang tadi saya sebutkan. Di sini untuk membuat variabel juga. Ini fungsinya itu ya untuk gini alurnya gini. Kalau seandainya kita mengklik nih, misalnya kita untuk menampilkan di select ataupun di combo box, untuk menampilkan itu kita akan mengambil di database di mana statusnya adalah status yang bernama pinjam ini, lalu akan dimasukkan ke ID pinjam. Misalkan kalau kita mengklik ID pinjam akan menampilkan pinjam gitu. Seperti itu. Lalu di sini juga hampir sama dengan yang ada di atasnya, hanya saja ini untuk tombol yang ID pinjam. Untuk yang ID pinjam, kalau di sini untuk yang selesai. Gitu. Sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.